Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas keamanan sistem informasi, yaitu tentang kriptografi kuantum di luar distribusi kunci kuantum dari Departemen Matematika Statistik Universitas Ottawa, Kanada, dan Institute for Logic, Language and Computation ILC, University of Amsterdam, dan Centrum Wiskunde dan Informatika CFI Amsterdam, Belanda. Ini dari negara Belanda. Penerbit Springer Belanda. Pengantar. Hubungan antara informasi kuantum dan kriptografi hampir setengah abad lamanya. Sebuah manuskrip tahun 1968 dari Wisner diterbitkan lebih dari satu dekade kemudian, mengusulkan uang kuantum sebagai aplikasi pertama dari fisika kuantum untuk kriptografi, dan juga dikreditkan untuk penemuan transfer oblivious, sebuah konsep kunci dalam kriptografi modern yang ditemukan kembali bertahun-tahun kemudian oleh Rabin. Keuntungan kuantum ini bisa dari jenis berikut. Protokol kuantum mencapai keamanan statistik. Teori informasi protokol klasik apapun mencapai tugas ini dengan keamanan komputasi terbaik. Dan protokol kuantum mencapai keamanan komputasi. Tidak ada protokol klasik yang dapat melakukan tugas ini, bahkan dengan keamanan komputasi. Evolusi dan sirkuit kesatuan. Evolusi dasar dari sistem kuantum dijelaskan oleh operasi linier yang mempertahankan norma. Secara formal, operasi ini dapat dinyatakan sebagai matriks kompleks kesatuan. Matriks kompleks U adalah kesatuan jika di mana adalah transpose konjugat kompleks dari U. Algoritme kuantum biasanya digambarkan sebagai sirkuit atau bukan oleh mesin Turing kuantum yang terdiri dari gerbang kuantum dasar dari himpunan universal. Gerbang qubit tunggal yang umum digunakan adalah gerbang negasi X, fase Z, dan Hadamard H yang diekspresikan oleh matriks kesatuan berikut. UU sama dengan IUU sama dengan IU, UX sama dengan 0110, Z dalam kurung 100 dikurang 1, H sama dengan 12, akar dalam kurung 111 kurang 1, X sama dengan dalam kurung 0110, Z sama dengan 100 kurang 1, H sama dengan 12 dalam kurung 111 dikurang 1. Pengukuran. Selain evolusi kesatuan, kami menetapkan operasi yang disebut pengukuran, yang dalam kasus paling sederhana menggunakan qubit dan mengeluarkan bit klasik. Jika kita mengukur qubit, kita akan mendapatkan sebuah bit tunggal yang mengambil nilai 0 dengan probabilitas dan nilai 1 dengan probabilitas. Kami menentukan lebih lanjut bahwa setelah proses pengukuran, sistem kuantum beruntuh ke hasil yang diukur. Dengan demikian, status kuantum terganggu dan menjadi klasik. Keterikatan kuantum dan non-lokalitas. Fitur penting dan agak kontraintuitif dari mekanika kuantum adalah keterjaratan kuantum, sebuah fenomena fisik yang terjadi ketika partikel kuantum berperilaku sedemikian rupa sehingga status kuantum setiap partikel tidak dapat dijelaskan secara individual. Contoh sederhana dari status terjerat adalah 2 qubit dalam status. Ketika Alice mengukur qubitnya dalam sistem A, dia memperoleh sedikit acak sebagai hasil dan qubitnya runtuh ke keadaan dia mati. Pada saat yang sama, qubit Bob di sistem B juga runtuh ke
dalam kurung 00 A B plus 11 A B 2 dikurang akar dalam kurung 00 sebuah B sama dengan 11 sebuah B garis miring 2A 0,1 sebuah E 0,1 sebuah B atau sebuah B, dan karenanya pengumpulan berikutnya oleh Bob menghasilkan hasil yang sama. Konstruksi kriptografi kuantum, pengkodean konjugasi. Pengkodean konjugasi didasarkan pada prinsip bahwa kita dapat menyandikan informasi klasik ke dalam basis kuantum konjugasi. Primitif ini sangat penting dalam kriptografi kuantum. Pada kenyataannya, sebagian besar protokol kriptografi kuantum mengeksploitasi pengkodean konjugasi dengan satu atau lain cara. Pengkodean konjugasi juga disebut pengkodean kuantum dan pengandaan kuantum. Ini adalah tabel dari pengkodean konjugasi. Ketidakmungkinan komitan bit kuantum. Periode 10 tahun setelah publikasi protokol KICKADI pertama melihat hanya segelintir kriptografer yang bekerja dalam kriptografi kuantum. Era ini adalah periode optimisme yang hidup. Memang konsep bahwa mekanika kuantum dapat memungkinkan ekspansi kunci yang aman tanpa syarat sangat membingungkan. Jadi, mengapa berhenti di situ? Langkah alami berikutnya untuk memeriksa adalah transfer tak sadar, yang merupakan blok bangunan penting untuk kriptografi. Ini jadi kesimpulannya, sejak dimulainya hampir 50 tahun yang lalu, kriptografi kuantum telah berkembang menjadi bidang penelitian multidisiplin yang aktif dan menarik yang menggabungkan teknik canggih dari kriptografi, fisika kuantum, teori kompleksitas, teori informasi, dan seterusnya. Sementara implementasi eksperimental masih pada tingkat prototipe. Pemahaman teoritis kami tentang kekuatan dan keterbatasan kriptografi kuantum terus berkembang. Pekerjaan yang sedang berlangsung pada kriptografi kuantum terdiri dari peningkatan skema yang ada serta menemukan aplikasi lebih lanjut dan teknik pembuktian. Sebagai kata terakhir, kami menyebutkan di sini beberapa masalah minat yang terbuka. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.